Di sebuah masa yang terlupakan, di mana hutan masih begitu lebat dan misteri bersembunyi di balik setiap bayangan, hiduplah seorang pemburu legendaris bernama Arga. Ia bukan sekadar pemburu biasa. Arga dikenal memiliki keahlian yang tak tertandingi, mampu membaca jejak angin dan memahami bisikan dedaunan. Setiap anak panahnya selalu mengenai sasaran, dan setiap langkahnya menyatu dengan alam. Baginya, hutan adalah rumah, sahabat, sekaligus guru. Namun, di balik semua kehebatannya, ada satu kisah yang membuatnya dikenang sepanjang masa, sebuah legenda tentang pertemuannya dengan penguasa hutan yang sesungguhnya. Kala itu, desa di kaki gunung sedang dilanda ketakutan. Satu persatu hewan ternak hilang tanpa jejak. Bahkan, beberapa penduduk yang nekat masuk terlalu dalam ke hutan pun tak pernah kembali. Mereka berbisik tentang kehadiran seekor ular raksasa, sebesar pohon beringin tua, dengan sisik sekeras baja dan mata yang menyala bagai bara api. Ular itu dijuluki Niskala, sang penjaga tak terlihat. Para tetua desa meyakini Niskala adalah roh kuno hutan yang murka karena keserakahan manusia yang mulai merusak alam. Melihat keresahan warganya, Arga merasa terpanggil. Ini bukan lagi soal berburu. Ini adalah tentang mengembalikan keseimbangan. Dengan busur pusaka peninggalan ayahnya dan bekal seadanya, Arga pamit kepada keluarganya. Ia berjanji akan mencari Niskala, bukan untuk membunuhnya, tapi untuk memahami akar permasalahannya. Langkahnya mantap memasuki jantung hutan, tempat yang bahkan pemburu paling berani pun enggan menginjakkan kaki. Selama berhari-hari Arga melacak jejak sang ular raksasa, ia menemukan jalur yang ditinggalkannya, sebuah lekukan besar di tanah yang meratakan semak belukar. Ia melihat sisa-sisa sisik berkilauan yang tertinggal di batang pohon, lebih besar dari telapak tangannya. Semakin dalam ia masuk, semakin ia merasakan aura kekuatan yang luar biasa. Hutan yang biasanya ramai dengan suara satwa, kini sunyi senyap, seolah semua makhluk menahan napas, memberi hormat pada sang penguasa yang tengah melintas. Pada hari ketujuh, di sebuah lembah tersembunyi yang dialiri sungai Purba, Arga akhirnya menemukannya. Di sana, melingkar di bawah air terjun kembar, beristirahatlah Niskala. Ukurannya jauh melampaui apa yang diceritakan orang. Kepalanya yang agung terangkat, menatap Arga dengan sepasang mata hijau zamrud yang penuh dengan kearifan purba, bukan amarah. Udara di sekeliling mereka terasa berat dan syarat akan energi magis. Arga tidak langsung menarik busurnya, ia justru meletakkan senjatanya ke tanah, sebagai tanda bahwa ia datang dengan damai. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke mata Niskala, dan mulai berbicara dengan bahasa hati, bahasa yang ia pelajari dari alam. Ia menceritakan ketakutan di desanya, tentang kehilangan, dan tentang harmoni yang mulai retak. Ia bertanya, mengapa sang penjaga hutan kini menebar teror? Niskala tidak menjawab dengan suara, namun Arga bisa merasakan jawabannya mengalir ke dalam benaknya. Sebuah visi muncul di hadapannya. Ia melihat para penebang liar yang membabat hutan tanpa ampun, para penambang yang meracuni sungai, rumah Niskala yang semakin menyempit. Sang ular raksasa tidak pernah menyerang desa. Ia hanya mempertahankan wilayahnya yang tersisa, dan para penduduk yang hilang adalah mereka yang serakah dan berniat jahat, yang tersesat di wilayah terlarang Niskala. Arga akhirnya mengerti, Niskala bukanlah monster, melainkan korban. Murkanya adalah tangisan alam yang terluka. Dengan penuh hormat, Arga membungkuk. Ia berjanji akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia alam. Ia akan membawa pesan ini kembali ke desanya, untuk mengajarkan mereka cara hidup berdampingan dengan hutan, bukan menaklukkannya. Sebagai tanda persahabatan, Niskala menundukkan kepalanya, menyentuh dahi Arga dengan ujung moncongnya yang dingin. Sebuah cahaya lembut mengalir dari Niskala ke dalam diri Arga, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia kehidupan. Sejak saat itu, Arga tak lagi dikenal sebagai pemburu. Ia menjadi seorang pelindung, seorang wali hutan. Arga kembali ke desa dan menceritakan segalanya. Awalnya mereka ragu, namun kebijaksanaan dalam kata-kata Arga dan perubahan nyata dalam dirinya meyakinkan mereka. Di bawah bimbingan Arga, penduduk desa mulai menanam kembali pohon, membersihkan sungai, dan menetapkan batas suci yang tak boleh dilanggar. Mereka belajar untuk mengambil dari hutan secukupnya, dan selalu memberi kembali. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan pun pulih. Hutan kembali rimbun, satwa-satwa kembali bernyanyi, dan Niskala tak pernah lagi menampakkan diri di dekat desa. Namun, para penduduk tahu ia ada di sana, menjaga hutan dengan setia. Legenda Arga dan Niskala menjadi cerita pengantar tidur, sebuah pengingat abadi bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian kecil darinya. Sebuah kisah tentang keberanian, kebijaksanaan, dan harmoni yang harus terus dijaga. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ikuti kami untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya.